Di belakang saya itu ada seperti batu karang besar, tinggi. Mungkin kalau dari sisi belakangnya itu kayak semacam bukit ya. Sebelum sampai ke bibir goa, tiba-tiba dari arah dalam goa tersebut muncul satu orang laki-laki yang menggunakan pakaian pewayangan. Dalam setiap generasi, yang maha kuasa itu memberikan kelebihan kepada beberapa orang. Saya tanya maksud kelebihannya apa ya yang berkaitan dengan cerita ini. Beliau melanjutkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Halo Sobat Time Travel, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kebetulan kali ini saya sendirian lagi karena Mas Anton berhalangan hadir. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk menceritakan sesuatu yang menarik dari kejadian-kejadian di masa lampau ataupun hal-hal menarik yang lainnya. Nah, Sobat Time Travel, di episode kali ini mungkin agak cukup unik atau mungkin cukup spesial bagi saya karena kita tidak akan menceritakan mengenai peradaban masa lampau, tapi kita akan menceritakan tentang pengalaman saya pribadi bertemu dengan salah satu tokoh pewayangan yang mungkin di antara masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia mengenal tokoh tersebut karena dalam pewayangan di Nusantara, khususnya di Jawa, ini sangat-sangat terkenal. Jadi perjalanan spiritual saya berlanjut. Yang kemarin itu saya bertemu dengan masa kecil Gathotkaca atau Tetuko. Jadi dengan izin Yang Maha Kuasa, saya diizinkan untuk pergi ke suatu tempat, entah ini masa lampau atau di masa sekarang. Saya pergi ke salah satu lokasi yang berada di wilayah pantai. Pantainya itu langsung menghadap ke laut lepas. Kebetulan pada saat itu saya sendirian, di sekeliling itu nggak ada orang sama sekali. Pantainya berpasir warna coklat. Kemudian deburan ombak di depan sana itu cukup kencang pada saat saya ke sana. Tapi di balik derasnya ombak tersebut seperti ada sisi syahdu kalau misalkan kita mendengar lebih detail lagi. Nah, itu hawanya tuh enak, adem, tenang, bikin nyaman gitu kalau kita lagi bersantai di sana. Karena anginnya itu sepoi-sepoi, sejuknya sejuk angin laut gitu ya. Mungkin Sobat Time Travel yang pernah main ke pantai pahamlah situasi yang saya ceritakan seperti apa. Nah, ketika saya berdiri di wilayah pantai tersebut, saya coba melihat sekeliling saya, itu ada apa aja sih. Dan sejauh mata memandang, saya nggak lihat ada orang sama sekali pada awalnya. Di belakang saya itu ada seperti batu karang besar, tinggi. Mungkin kalau dari sisi belakangnya itu kayak semacam bukit ya bisa dibilang. Karena sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat dari sisi pantai itu kan ke atas gitu ya. Nah, di batu karang tersebut ada satu lubang yang besar, bentuknya itu nggak bulat gitu, nggak bundar, tapi mungkin kayak agak-agak kayak gini nih, nah kayak gitu, tapi agak-agak nggak beraturan juga. Dan itu bisa saya bilang sebagai gua lah gitu, gua batu karang. Nah, karena saya penasaran kenapa saya diizinkan oleh Yang Maha Kuasa tuh ke tempat ini, saya coba untuk masuk ke arah gua tersebut. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa saya ditujukan ke tempat ini gitu? Ada maksud apa? Akhirnya saya coba untuk jalan ke gua tersebut. Sebelum sampai ke bibir gua, tiba-tiba dari arah dalam gua tersebut muncul satu orang laki-laki. Perawakannya itu muda, mungkin kisaran usianya sama seperti saya pada masa sekarang. Kemudian beliau cukup tinggi, badannya berisi, gitu, berotot, berisi lah pokoknya ideal. Yang uniknya menggunakan pakaian pewayangan. Tapi kalau misalkan Sobat Time Travel tahu tentang gambaran orang tentang tokoh-tokoh pewayangan yang menggunakan selendang-selendang di bawahnya, kain-kain di bawah dan berbagai macam perhiasan, sebenarnya kurang lebih sama seperti itu. Tapi yang membedakan dari sosok tersebut adalah
beliau menggunakan atasan, jadi bukan baju, tapi kalau bisa saya bilang seperti baju zirah. Baju zirahnya itu kayak semacam lapisan sisik, lapisan kulit yang bersisik, warnanya itu biru gelap, kehitaman, tapi mengkilap. Mungkin bisa saya bilang kayak warnanya itu blue sapphire gitu, tapi mengkilap, bagus banget, kayak keras, bagus, pokoknya bagus lah. Itu ada di badan beliau. Nah, di sininya ada gelangnya, gelang keemasannya, di sini ada gelang juga, jadi sepasang gitu. Nah, terus di kepalanya itu saya lihat ada seperti mahkota. Saya nggak tahu apakah itu memang mahkota beneran atau cuma sekedar aksesoris perhiasan belaka. Warnanya itu seperti satin, kayak semacam satin, kalau nggak salah silver ya, silver, putih silver gitu, pokoknya satin lah. Di beberapa bagian mahkotanya itu ada seperti batu-batu permata dengan beberapa warna, dan itu kecil-kecil, jadi menghiasi sekeliling mahkotanya. Nah, bagian bawahnya beliau, pemuda itu menggunakan kain-kain yang bagus, mengkilap, warnanya juga kurang lebih warna-warna biru gelap, tapi ada silvernya gitu lah, mengkilap. Dan di kakinya ada, di pergelangan kakinya itu ada gelang warna keemasan. Nah, di situ saya langsung paham, istilahnya nggak mungkin orang biasa menggunakan pakaian seperti itu. Hampir mustahil orang zaman sekarang pakai pakaian seperti itu. Maka dari itu saya nggak tahu apakah ketika saya diizinkan ke tempat itu di masa lampau atau di masa sekarang. Akhirnya saya langsung menghaturkan hormat ini, dan ternyata saya kaget, beliau seakan-akan menyambut saya dengan baik dan memberikan hormat, balasan hormat juga yang seperti ini. Nah, disitulah akhirnya kami berdua ada percakapan. Percakapannya sebenarnya cukup panjang. Kalau misalkan bisa diceritain semua, tapi kayaknya nggak mungkin ya diceritain semua, karena ada hal-hal yang sifatnya lebih ke arah pribadi, dan memang setiap kita menelusuri tempat, masa lalu, peradaban apapun, bahkan ke tokoh, itu ada batasan-batasan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi yang bisa saya sampaikan kurang lebih seperti ini. Ketika terjadinya percakapan dengan beliau, saya nanya, sebenarnya mohon maaf, mohon izin, sebenarnya kalau boleh tahu, jenengan tuh siapa, Anda tuh siapa, bahasanya seperti itu. Nah, terus beliau mengatakan secara intinya begini, saya adalah anak dari yang bernama Bima. Ibu saya berasal dari bangsa naga yang dikenal sebagai Naga Gini. Saya bernama Antareja. Orang dari dulu hingga zaman sekarang mengenal saya sebagai Antareja. Dan ternyata ada maksud saya dikasih oleh Yang Maha Kuasa, dikasih izin untuk ke tempat itu, dan ternyata saya bertemu langsung dengan sosok, dengan tokoh Antareja yang pengen saya tahu lebih lanjut informasi. Nah, saya pikir awalnya itu Antareja, menurut kisah di Mahabharata, di pewayangan Jawa, bahwa beliau kan naga ya. Saya pikir memang naga, jadi naga yang bisa berubah menjadi manusia seperti naga-naga yang pernah saya temui sebelumnya. Tapi ternyata mendengar penjelasan dari Raden Antareja, beliau mengatakan kurang lebih yang intinya seperti ini. Saya itu dilahirkan sebagai manusia, tapi Yang Maha Kuasa memberikan saya berbagai macam keistimewaan, kelebihan yang harus istilahnya disyukuri, tapi juga terus diolah. Beliau mengatakan bahwa saya memang hidup sebagai manusia, tapi Yang Maha Kuasa memberikan izin untuk bisa saya berubah menjadi wujud-wujud naga. Beliau bilang seperti itu. Kemudian dalam percakapan berikutnya, beliau menyampaikan kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan dalam cerita di zamanmu, di zaman sekarang, saya dikenal sebagai tokoh pewayangan yang bisa kemana saja, tapi melalui bawah tanah. Terus beliau mengatakan kurang lebih itu benar, tapi begini penjelasannya. Kalau misalkan orang di zaman sekarang itu mengenal saya bisa pergi melalui tanah-tanah, melalui bawah tanah, hidup di dalam tanah, sebenarnya saya itu adalah manusia yang diberi amanah oleh Yang Maha Kuasa sebagai manifestasi alam berbentuk naga. Naga itu adalah manifestasi alam dari istilahnya jalur-jalur di bawah perut bumi.
Nah, beliau mengatakan bahwa saya itu bukan yang berada di gunung berapi yang besar seperti para paman-pamanku, seperti eyang-eyangku, bukan. Tapi saya itu lebih ke arah jalur-jalur di bawah tanah, di bawah bumi, yang dimana itu ada airnya, tapi diselingi dengan bebatuan. Nah, kalau misalkan sobat time travel yang pernah belajar IPA, sains, apalagi yang anak-anak geologi ya, mungkin akan paham mengenai hal ini. Jadi kan di bumi itu kalau nggak salah ada beberapa lapisan sampai ke titik terdalamnya bumi. Nah, di antara lapisan-lapisan itu kan macam-macam ya. Jadi misalkan di permukaan ini kan kita hidup di atasnya, lalu ke bawah lagi ada tanah macam-macam, sampai ada batuan, sampai nanti ketemu lapisan lempeng bumi, patahan-patahan bumi dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan ngobrol dengan saya, beliau melanjutkan pembahasannya. Beliau mengatakan seperti ini, selain saya menyukai bawah bumi, rongga-rongga di bawah bumi, saya suka kemana aja, dan baik wujud fisiknya maupun wujud spiritualnya. Saya juga suka dengan tempat-tempat seperti yang ada di belakang kita, yaitu goa itu. Nah, goa ini kebetulan berada di wilayah, kalau sekarang berada di wilayah pesisir pantai selatan Jawa. Dalam beberapa masa, dalam setiap generasi, yang Maha Kuasa itu memberikan kelebihan kepada beberapa orang. Saya tanya, maksud kelebihannya apa ya yang berkaitan dengan cerita ini? Beliau melanjutkan seperti ini. Orang-orang di zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mengenal saya itu bisa masuk ke bawah bumi. Dan memang pada saat tersebut beliau memperlihatkan kemampuannya. Jadi dari beliau berdiri di atas permukaan tanah itu, tiba-tiba beliau bisa tembus ke dalam bumi, dan itu seakan-akan bukan kayak tenggelam, tapi memang gimana sih kalau misalkan hilang gitu, tembus kayak gitu. Nah, dan itu keras, tanahnya itu keras, bukan yang lembek, tapi itu keras, jadi masuk. Nanti beliau pindah, keluarnya di tempat yang lain. Bahkan beliau mengatakan seperti ini, saya bisa pindah dari titik ini sampai ke titik-titik yang lain yang bahkan jauh di luar sana. Nah, ada orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Maha Kuasa, kurang lebih kemampuan seperti itu, tapi biasanya menggunakan, bahasa kitanya menggunakan sarana dan prasarana lah. Nah, apa sih fasilitas yang diberikan itu yang akhirnya orang-orang tersebut bisa? Jadi ada orang-orang yang diberi kemampuan seperti itu, tapi harus melalui contohnya gua. Beliau bilang bahwa ada di beberapa tempat di muka bumi, antara satu titik dengan titik-titik yang lainnya itu saling bersinggungan, saling berkaitan. Misalkan gua yang ada di sini, kalau misalkan orang tersebut diberikan kemampuan oleh Yang Maha Kuasa dan paham caranya seperti apa, maka dengan niat yang tulus, orang tersebut bisa masuk ke gua ini, lalu pergi dan keluar ke gua di tempat yang lain, bahkan di daratan yang jauh di sana. Contohnya misalkan masuk ke gua A, tiba-tiba keluar udah di Amerika, tiba-tiba keluar ada di Eropa, misalkan seperti itu. Dan beliau mengatakan itu benar adanya. Nah, mungkin dari cerita tersebut, Sobat Time Travel, ada beberapa di antara kalian yang tiba-tiba keinget, bayang tentang cerita-cerita di sekitar kita, di masyarakat Indonesia. Ada orang-orang yang punya cerita mengenai, iya kemarin si bapak ini atau si orang ini dari Goa A tiba-tiba bisa ke Mekah misalkan, dari Goa 1 ke Goa-Goa yang lainnya dalam waktu yang singkat. Tapi ketika ditanya orang itu perginya dengan cara apa, yang dia cuma bilang, saya masuk ke gua tersebut, saya jalan kaki, saya ngerasa kayak lagi jalan di dalam gua. Pas udah ngeliat ada cahaya pas keluar itu udah beda tempat, bahkan udah beda negara. Tapi rasanya tuh kayak cuman beberapa menit aja jalan. Logikanya kan nggak masuk bagi orang awam. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Yang Maha Kuasa sendiri. Dan mungkin dalam ranah spiritual itu seperti kisah dongeng, seperti ajaib. Mungkin bagi para ilmuwan di luar sana, mereka bisa menafsirkan hal-hal yang seperti itu ke dalam ilmu pengetahuan. Itu bisa ada teorinya, ada rumus-rumusnya, mungkin bisa
bisa dijabarkan dengan fisika dan sebagainya. Intinya dari apa yang beliau sampaikan bahwa setiap yang Maha Kuasa itu ciptakan pasti punya tujuan, pasti punya maksudnya, dan itu adalah bagian dari peningkatan kita untuk meyakininya. Jangan sampai dari segala yang Maha Kuasa itu ciptakan, jangan sampai kita makin jauh darinya. Kurang lebih begitu pengalaman singkat saya. Sebenarnya masih panjang sih obrolannya, tapi kurang lebih itu aja deh kayaknya ya. Kalau misalkan diceritain semuanya bakal bosenin sih. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya ceritain pengalaman singkat saya ketemu Raden Antareja. Mungkin di episode time travel berikutnya kami akan menceritakan mengenai peradaban-peradaban yang lain atau mengenai tokoh-tokoh pewayangan yang lainnya. Semoga nanti Mas Anton udah bisa hadir, atau mungkin bahkan ada bintang tamu yang mau ikut sama kita, silakan. Terima kasih banyak. Jangan lupa komentar apabila saya banyak kurangnya, boleh dikoreksi, boleh diberi masukan, atau mungkin Sobat Time Travel ada info-info yang lebih menambah wawasan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan episode kali ini. Jangan lupa di-share ke semua orang apabila dirasa bermanfaat, dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih banyak Sobat Time Travel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya.